Selamat malam. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah rutin PPGT Jemaat Landraki Beringkanaya. Pada saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun pada saat ini kita masih dalam keadaan yang sama, dibatasi oleh ruang dan jarak, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita, mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Amin. Mengawali ibadah kita, mari saya jemput teman-teman terkasih untuk bangkit berdiri. Kita kunyanyikan kasih setia Tuhan PKJ 14 ayat 1. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tutupkan tajamu, kasih setia tutupkan tajamu, kasih setiamu turun temu. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi kamu yang diberkati Tuhan. Tuhan menyertaimu. Besertamu juga. Silakan duduk kembali. Ya, saat ini kita akan membacakan Alkitab berkelanjutan, dan pada saat ini Alkitab berkelanjutan ada pada Keluaran 4 ayat 1 sampai 31. Mari teman-teman terkasih, kita buka Alkitabnya. Mari kita sama-sama membaca. Keluaran 4 ayat 1 sampai 31 berbunyi demikian. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta.
putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu.
Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembahnya. Amin. Amin. Teman-teman terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak ketidakpastian yang terjadi di sekeliling kita. Ada banyak pergumulan terjadi, terkadang tanpa kita sadari, semakin berat pergumulan kita, semakin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pergumulan ini membuat hati kita menjadi tawar, merasa bahwa Tuhan jauh dan tidak mendengar setiap doa kita. Di heningnya malam ini, mari kita mengakui di hadapan Tuhan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah mendukakan hati Tuhan selama ini dan memohon pengampunannya. Sambil kita mengakui kesalahan kita, kita menyanyikan di heningnya malam ini. Malam ini tulus dan rendah hati bertelut berdoa padamu, inilah bisikanku. Apa yang aku jiwa ini ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walaupun berdosa, jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Bagi kita yang telah mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Sulce. Namun sebelum itu mengantarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian sekalipun diriku dapat berkata-kata. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih,
Saudara-saudara pemuda dan pemudi yang sama dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, para muda dan mudimu, di mana kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kami boleh bersekutu, menyatukan hati, pikiran dan jiwa kami hanya kepada Tuhan di dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membacanya dan hendak merenungkannya di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan seksama. Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Pertama Raja-Raja pasal 12. Kitab Pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-12, kita akan membaca ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-33. Pertama Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-33 dan Pertama Raja-Raja pasal 13 ayat 33 dan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Pertama Raja-Raja pasal 13 ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dari pembacaan kita tadi,
dengan tema waspadai, pemimpin bisa menyesatkan. Waspadai, pemimpin bisa menyesatkan. Nah, saudara-saudara pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar? Kiranya kita selalu dikaruniakan Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan melewati masa pandemi saat ini. Dan kiranya kasih karunia Tuhan akan selalu menyemangati kita di dalam kehidupan kita. Baiklah, saudara-saudara pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan memulai firman Tuhan, perenungan firman Tuhan ini dengan berbicara tentang Salomo. Agar kita bisa mengenal siapa Rehabeam dan siapa Yerobeam dalam pembacaan kita. Salomo adalah raja pilihan Tuhan. Ia telah membuat Israel, kerajaannya menjadi sangat masyhur. Dia sangat masyhur oleh karena hikmat dan kebijaksanaan yang diberkati Tuhan kepadanya. Salomo memiliki banyak istri dan selir. Kira-kira sekitar 700-an lebih istri dan selir dari Raja Salomo. Istri dan selirnya ini banyak dari bangsa-bangsa asing yang notabene tidak percaya kepada Allah Israel. Tetapi mereka tetap menyembah Allah atau dewa-dewa mereka dari bangsa mereka masing-masing. Nah, Allah selalu memperingatkan orang Israel agar tidak kawin-mawin dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan Allah melarang mereka untuk bergaul dengan mereka. Karena hati mereka bisa condong kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Sehingga Allah selalu memperingati umat Israel tentang itu. Sementara Salomo di masa tuanya, ia ternyata tidak seperti ayahnya Daud, yang sampai matinya tetap memelihara hubungan dengan Allah dan tetap percaya kepada Allah. Salomo di masa tuanya ternyata mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa atau ilah-ilah sesembahan istrinya, Astorteret. Dia menyembah itu. Bahkan dia membuat bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa dan ilah-ilah milik istrinya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, karena rakyatnya pun dibuatnya untuk ikut menyembah dewa-dewa itu. Lalu siapa Rehabeam dalam pembacaan kita? Dan siapa Yerobeam? Apa hubungannya dengan Salomo? Nah, pemuda dan pemudi yang kekasih di dalam Tuhan, Yerobeam, kita mulai mengenal Yerobeam. Yerobeam adalah seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo hambanya. Nama ibunya bernama Seruah. Dia seorang janda yang membesarkan Yerobeam sendiri. Yerobeam seorang yang tangkas, rajin bekerja, dan ia menjadi pengawas pekerja-pekerja dari Salomo. Sementara Rehabeam itu adalah anak dari Raja Salomo yang merupakan pewaris tahta yang akan menggantikan Salomo untuk menjadi seorang raja. Jadi Rehabeam adalah anak Salomo, sementara Yerobeam adalah hambanya atau pegawai di dalam istana kerajaannya. Ketika Salomo berbuat dosa, Allah berfirman kepada Salomo bahwa Allah akan menghukum dia dengan mengguncangkan kerajaannya. Dia akan membuat kerajaannya menjadi terpecah belah. Bahkan Allah memberikan tahta kerajaannya
kepada hambanya sendiri. Jadi itulah hubungan antara Rehabeam dan hubungan pula Yerobeam dengan Salomo. Yerobeam yang sangat dipercaya oleh Salomo, suatu hari dia memberontak kepada Salomo. Dia tidak setuju karena Raja Salomo membangun atau mendirikan Milo dan menutup tembok kota Daud. Yerobeam tidak setuju, oleh sebab itu dia memberontak. Nah, ternyata atas perintah Allah kepada Nabi Ahia, dia menyuruh agar dia pergi kepada Yerobeam untuk memberitakan kepadanya bahwa Allah akan mengangkat dia menjadi seorang raja menggantikan Salomo. Coba bayangkan, seorang hamba dari Salomo akan diangkat oleh Allah menjadi seorang raja. Dia justru tidak mengangkat Rehabeam menjadi raja, tetapi hamba dari Salomo. Ia menjanjikan Yerobeam akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Sementara Rehabeam hanya diberikan 1 suku, yaitu Yehuda. Nah, saudara-saudara pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, Allah berfirman kepada Yerobeam, jika ia menjadi raja yang setia kepadanya, yang selalu mendengarkan firman-Nya dan mengikuti perintah Tuhan, maka dia akan selalu menyertai Yerobeam serta memberkatinya selalu. Itu janji Tuhan kepada Yerobeam jika Yerobeam tetap setia kepadanya. Ketika Raja Salomo mengetahui bahwa Yerobeam mau memberontak kepadanya, maka ia pun mengejar Yerobeam. Dia mengejar hendak membunuh Yerobeam. Yerobeam akhirnya lari ke Mesir, ia mengamankan dirinya di sana sampai Salomo wafat. Nah, Salomo akhirnya wafat, maka anaknya Rehabeam diangkat menjadi raja menggantikannya. Rehabeam pergi ke Sikem, karena di Sikem itulah dia akan dinobatkan menjadi seorang raja. Tetapi banyak orang Israel dari suku-suku Israel itu yang bermohon kepada Rehabeam. Jikalau dia menjadi raja, mereka memohon agar tanggungan mereka yang begitu berat ketika ayahnya Salomo menjadi raja, tolong supaya dikurangi tanggungan mereka. Karena mereka sudah sangat menderita dengan apa yang dilakukan oleh Salomo. Jadi mereka meminta kepada Rehabeam anak Salomo untuk mengurangi tanggungan mereka itu. Akhirnya Rehabeam berbicara dengan tua-tua orang Israel. Ketika dia berbicara bahwa rakyat Israel, orang bangsa Israel meminta agar dia mengurangi tanggungan dari kesusahan mereka selama ini, tua-tua Israel menyetujui. Harusnya seperti itu, engkau mengurangi tanggungan dari orang-orang Israel itu. Tapi ternyata Rehabeam juga meminta persetujuan atau nasihat dari orang-orang muda sesamanya, teman-temannya, apa yang dilakukan terhadap bangsa Israel. Dan teman-temannya memberikan usul agar Rehabeam tidak boleh mengurangi tanggungan penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Tapi dia justru harus menambahnya. Sehingga Rehabeam mengatakan kepada orang Israel bahwa saya tidak akan mengurangi tanggungan yang diberikan kepadamu. Jika ayahku menghajar kalian dengan cambuk, maka aku akan menghajar kalian dengan cambuk besi. Oleh sebab itu, para suku-suku Israel, khususnya yang 10 suku itu, akhirnya tidak mau menjadi rakyat dari Rehabeam. Mereka pergi mendapatkan Yerobeam yang saat itu ketika tahu bahwa Salomo sudah mati, mereka pergi ke sana dan mengangkat Yerobeam menjadi raja mereka. Disitulah letaknya bangsa Israel terpecah belah,
pecah belah menjadi dua, yaitu Yehuda dan yang dipimpin oleh Rehabeam dan 10 suku dipimpin oleh Yerobeam. Ketika pertama kali memimpin bangsa Israel, Yerobeam masih taat kepada Allah. Dia masih sangat taat kepada Allah. Dia melakukan apa yang dikehendaki Allah. Akan tetapi lama-kelamaan muncul kekhawatiran dalam hatinya. Muncul ketakutan di dalam hatinya. Kalau orang Israel yang 10 suku itu akan balik kepada Rehabeam dan menjadikan dia raja, kemudian dia akan dibunuh. Pikiran yang membuat dia menjadi gelap mata dan tidak lagi percaya kepada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, agar bangsa Israel tidak memilih Rehabeam menjadi raja, melainkan tetap ada bersama dia sebagai seorang raja, maka dengan sangat khawatir dan takut ia melakukan hal di luar kehendak Tuhan. Disinilah letak kejatuhan dari seorang Yerobeam. Nah, yang pertama kita lihat apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Yang pertama, karena ia merasa khawatir akan jabatannya sebagai seorang raja, maka ia membangun 2 patung berhala yang berbentuk lembu emas. Hampir sama seperti yang dibuat ketika bangsa Israel membuat patung ya ke dalam perjalanannya di padang gurun. Tapi dia membuat lembu yang sangat-sangat besar. Dia membuat 2 patung ini dan berkata kepada orang Israel bahwa inilah dewa yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Jadi dia tidak lagi mengatakan bahwa Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi justru patung lembu emas itu. Nah, itu adalah kesalahan dari Yerobeam. Ia mulai menduakan Tuhan, membuat dewa lain, dan menjadikan Allah itu musnah di hadapan orang Israel. Tetapi patunglah yang disuruh untuk disembah. Yang kedua, patung itu diletakkan oleh Yerobeam di tempat yang bernama Betel dan yang bernama Dan. Kita tahu bersama bahwa Betel serta Dan itu adalah tempat di mana orang Israel memberikan persembahannya kepada Allah. Jadi tempat mereka mempersembahkan kepada Allah yang mereka sembah sebagai Allah orang Israel. Mengapa di Betel? Betel adalah tempat yang dinamai oleh Yakub, tempat di mana ia kagum atas kuasa Tuhan. Maka di situ dibuat bukit pengorbanan bagi Allah untuk orang Israel. Tetapi dia menghilangkan itu. Yerobeam malah meletakkan lembu emas di situ untuk disembah oleh orang Israel. Sungguh kesalahan yang besar. Begitu juga di Dan. Dan itu adalah tempat di mana Yonatan bin Gerson bin Musa menjadi imam bagi suku Dan. Tapi dia juga kembali menghilangkan tempat beribadah kepada Allah itu dengan meletakkan lembu emas di tempat itu. Sungguh sebuah kesalahan. Meletakkan itu di tempat di mana orang Israel justru menyembah Allah. Yang ketiga, ia juga membangun kuil-kuil pengorbanan di tempat di mana saja, di bukit-bukit dan di mana saja. Kesalahannya lagi, dia mengangkat para imam-imam untuk menjadi imam atas suku-suku Israel. Dan imam itu tidak diambil dari Bani Lewi. Yang kita ketahui, Bani Lewi itu adalah bani yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin peribadahan dalam kehidupan orang Israel di bait Allah. Dia justru mengangkat orang-orang awam. Bahkan dia mengatakan siapa saja yang mau akan diangkat menjadi imam. Itu kesalahannya yang ketiga. Dan kesalahannya yang keempat adalah ia menjadikan hari-hari raya orang Israel yang telah ditetapkan. Dalam setahun ada 3 hari raya yang mereka tetapkan. Dan itu ia tetapkan menjadi hari penyembahan berhala
bagi umat Israel. Bukan main kelakuan dari seorang raja ini. Luar biasa, sehingga membuat Allah begitu murka kepadanya. Nah, selanjutnya yang kelima. Pada ayat pasal ke-13 ayat 33 dan 34, di situ sebenarnya Yerobeam diberikan sebuah peringatan oleh Allah. Di mana peristiwa abdi Allah yang memberontak kepada Allah, kemudian Allah membuat dia mati dengan diterkam singa. Allah memperingatkan Yerobeam akan hal itu, agar dia mau merubah sikapnya menjadi kembali sebagai raja yang baik. Tapi ternyata lewat peringatan itu Yerobeam tidak mau berubah. Dia tetap melakukan tabiatnya menjadi raja pemimpin yang menyesatkan para rakyatnya. Nah, itulah kesalahan yang dilakukan oleh Yerobeam seperti dalam pembacaan kita ini. Nah, saudara-saudara pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah lihat bagaimana kepemimpinan Salomo di masa tuanya, kita lihat Rehabeam, dan kita sudah lihat Yerobeam. Sama-sama adalah pemimpin yang menyesatkan bangsanya, menyesatkan rakyatnya. Lalu apa yang kita tarik dari kisah ini, dari peristiwa ini, dari firman ini, dari bacaan ini? Apa yang kita tarik? Apa yang bisa kita lihat dan kita teladani? Yang pertama Allah menghendaki seorang pemimpin adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Ingat, dia mengatakan kepada Yerobeam, jika engkau setia kepadaku, maka aku akan menyertai dan memberkatimu. Jika engkau mengikuti firmanku, maka aku akan memberkati dan menyertaimu. Itu sudah dahulu dikatakan Tuhan kepada Yerobeam. Dan bahkan itu juga untuk kita. Jika kita tetap setia dalam kehidupan kita setiap hari, maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Yang kedua, seorang pemimpin yang tangguh tidak boleh membuat rasa khawatir dan takutnya membawa dia pada perbuatan dosa. Harusnya seorang pemimpin itu sadar bahwa jika dia pemimpin yang takut akan Tuhan, maka ia akan selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan membuat rasa takut dan khawatirmu sebagai seorang pemimpin membuat orang lain ikut berdosa. Membuat bawahanmu berdosa, membuat anak buahmu berdosa, membuat teman-temanmu berdosa, atau membuat keluargamu berdosa. Oleh hanya karena rasa takut dan khawatir. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga, pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan mestinya menjadi penuntun anggota atau rakyatnya kepada hal yang baik dan benar, bukan malah sebaliknya. Jadi pemimpin yang baik akan selalu mengantar anggotanya, akan selalu menuntun anggotanya atau keluarganya atau temannya untuk melakukan hal yang baik dan benar. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, yang keempat adalah sebuah pertanyaan. Apakah kita bisa berbuat seperti itu? Apakah kita bisa dipercaya menjadi seorang pemimpin yang baik? Oleh sebab itu, dari muda mari kita belajar untuk menjadi pemimpin seperti yang dikehendaki Allah. Jangan menjadi pemimpin seperti Rehabeam, Yerobeam, ataupun Salomo di masa tuanya. Kiranya firman Tuhan menjadi teladan bagi kita semua, sehingga kita bisa suatu hari mungkin kita akan menjadi seorang pemimpin dan menjadi pemimpin yang baik dan berguna bagi Tuhan. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan pada saat ini,
dan mengaminkan akan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Harus hidup mendelas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku, Tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita diingatkan oleh nats persembahan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan Bila Topang Keras Melanda Hidupmu, PKJ 439 ayat 1. bila topang keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menundukkan kepala kami kepadamu Tuhan. Namun dengan penuh syukur hati kami tetap tengadah kepadamu. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan telah karuniakan bagi kami, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama dapat menjadi bagian yang indah, dapat menjadi teladan yang benar bagi kehidupan kami, agar kami boleh menjadi pemimpin yang tidak menyesatkan siapa-siapa, tetapi menjadi pemimpin yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu ini. Kiranya lewat kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini akan menjadi bagian yang indah di dalam hidup kami pakai dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami juga mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan yang indah pula, kami boleh mengangkat tangan kami, mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Apa yang kami persembahkan ini Tuhan, kami ambil dari segala berkat yang Engkau karuniakan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan, khususnya pelayanan para muda dan mudimu.
agar lewat ini semua dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga membawa kesejahteraan beriman mereka kepada Tuhan. Tangan-tangan yang telah dipercayakan untuk mengelolanya, Tuhan kiranya berkati pula, sehingga dapat mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang masih ada pada kami, pada orang tua kami, kiranya Tuhan berkati agar dapat kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pelayanan pada hari ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Tim multimedia, para pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati agar lebih jauh kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan karuniakan bagi kami, yang kami miliki dan kami pakai untuk kemuliaan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi persekutuan pemuda-Mu di jemaat kami Lanraki Biringkanaya. Bapa di sorga, puji dan syukur karena Tuhan tetap memberkati mereka sehingga program mereka khususnya bagi pelayanan-pelayanan ibadah seperti ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan telah mengaruniakan mereka hikmat dan kebijaksanaan serta takut akan Tuhan sehingga mereka boleh melakukan tugas dan pelayanan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan selalu memberkati pengurus dan anggota agar mereka tetap setia melakukan tugas panggilan dan tanggung jawab pelayanan mereka. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi segenap anggota PPGT dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam mencari pekerjaan, bahkan dalam mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati mereka. Dalam pendidikan mereka, karuniakan mereka hikmat dan kepandaian, sehingga suatu hari mereka boleh sukses dalam pendidikan mereka. Bahkan dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan Engkau berkati, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka seperti melayani Tuhan, sehingga mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, bukakan pintu Tuhan, sesuai dengan talenta yang mereka miliki, sesuai dengan keahlian mereka boleh mendapatkan pekerjaan dan mereka boleh melakukan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik. Jika Tuhan memberkati mereka. Mereka yang mencari pasangan hidup Tuhan di usia mereka saat ini, Tuhan kiranya Engkau tolong dan berkati agar mereka mendapatkan pasangan hidup yang tepat seturut dengan iman mereka. Biarlah mereka senantiasa setia dan senantiasa kuat dalam iman sehingga mereka tidak tergoyahkan dan mereka mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi anggota yang berhari ulang tahun pada bulan Juni ini. Bapa di sorga tentu sangat bersuka cita bagi para muda dan mudimu yang bertambah usia. Engkau berkati dalam pertambahan usia agar mereka semakin hari semakin dewasa dan semakin setia, bahkan semakin mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, bahkan yang telah memberi mereka kehidupan dalam pertambahan usia mereka. Biarlah mereka tetap bersuka cita bersama dengan orang tua kekasih mereka di mana Tuhan telah mengaruniakan usia bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi orang tua kekasih dalam aktivitas sehari-hari dan pekerjaan. Bapa di sorga, kami selalu berdoa bagi orang tua kekasih yang melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Demi membesarkan buah hati mereka, membiayai mereka sehingga mereka boleh rela melakukan pekerjaan apapun yang Tuhan kehendaki untuk membiayai kehidupan putra-putrinya. Untuk itu Engkau berkati orang tua kekasih, karuniakan kesehatan dan kekuatan, akal budi, ketabahan dan kesabaran, agar mereka dengan penuh sukacita boleh melakukan aktivitas mereka di dalam merawat, memelihara akan anak-anak Tuhan yang Engkau karuniakan bagi kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi kehidupan kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati, mengaruniakan kami senantiasa kesehatan dan kekuatan, dan menolong orang-orang yang sudah terinfeksi. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, sehingga mereka boleh terselamatkan, tersembuhkan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Juga bagi para pekerja, para dokter, para relawan, para suster yang melakukan pekerjaan mereka dengan penuh kesetiaan, ketabahan dan kesabaran dalam merawat para pasien. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas dan pekerjaan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka tetap sehat dan kuat di dalam melakukan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, biarlah Tuhan berkati agar mereka boleh melakukan tugas mereka yang sangat berat ini, khususnya di masa pandemi ini. Kami juga berdoa bagi para majelis jemaat, Tuhan berkati pengurus OIG, bahkan kami berdoa bagi koster, kami berdoa juga ya Tuhan bagi para pemberita Injil, kiranya Tuhan selalu memberkati dan menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan orang-orang yang menderita, yang menadahkan tangan kepadamu, kiranya kasih kesetiaan-Mu akan selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, pengharapan kami, permohonan kami, persembahan dan ibadah kami pada saat ini. Yang kami angkat kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa ada pada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 388 ayat 1, Selamat di tangan Yesus. Saudara-saudara pemuda yang sama dikasihi Tuhan,
Marilah kita pergi memberitakan firman Tuhan. Kita berteladan pada firman Tuhan agar kita tetap setia kepadanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah PPGT kita pada saat ini. Silakan duduk kembali. Ya, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara organisasi. Dan pada saat ini kita akan menyanyikan Mars PPGT. Untuk itu, saya jemput teman-teman terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, terapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya penyampaian dari pengurus, dan pada saat ini akan diwakili oleh Saudara Amar. Dengan kasih dipersilakan. Ya, penyampaian pada malam hari ini disampaikan kepada teman-teman PPGT bahwa tim tari Tatuk Bulawan PPGT Jemaat Lantraki Beringkanaya membuka penerimaan anggota baru untuk penari dan pemusik, pagendang dan pasuling dengan syarat sebagai berikut. Untuk penari, syarat pertama sudah pernah menari minimal 1 kali. Syarat kedua, berusia minimal 15 tahun. Dan syarat yang ketiga, anggota PPGT Jemaat Lantraki Beringkanaya. Untuk pemusik, syarat pertama mempunyai kemampuan khusus di bidang musik, gendang atau suling. Syarat yang kedua, berusia minimal 15 tahun. Dan syarat yang ketiga, anggota PPGT Jemaat Lantraki Beringkanaya. Bagi teman-teman PPGT Jemaat Beringkanaya yang mau ikut daftar, silakan menghubungi teman-teman chat person yang tersedia di layar depan. Demikianlah penyampaian pada malam hari ini. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.